Shalom dan selamat pagi untuk saudara-saudari semua. Ya, hari ini saya akan membagikan apa yang sudah kami pelajari, melanjutkan apa yang kami pelajari di hari Jumat ya. Ya, hari ini saya akan membagikan di Ibrani pasal 8 dari ayat 1 sampai 13 ya. Ya, perikopnya ini berbicara tentang imam besar perjanjian baru. Ya, akan saya bacakan. Ibrani dari pasal 8 ayat 1 sampai 13. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya, dari ayat 1 dan sampai ayat 2 ini ya ingin memberitahukan kepada kita bahwa di dalam perjanjian baru ya kita sudah memiliki imam besar yang begitu luar biasa ya. Imam besar yang sungguh dibutuhkan oleh manusia dan juga apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Ya, disinilah peran imam besar yaitu Tuhan Yesus ya di dalam perjanjian baru. Dan di sini ya seorang imam ini tentunya adalah seorang imam yang mampu menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, dan juga ayat 1 di sini menunjukkan bahwa tidak seperti Imam Lewi ya, tetapi Kristus telah menyelesaikan pekerjaan atau karya keselamatannya ya. Dan juga tentunya ia tidak hanya selesai dalam melakukan pekerjaan penyelamatan, tetapi dia juga telah diangkat ke surga dan duduk di tempat yang maha kudus seperti yang dikatakan di ayat 2 sini ya. Dan tentunya juga kita lanjut di ayat 3, di sini dikatakan sebab setiap imam besar ditempatkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ya, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, ya, imam besar seperti contohnya Musa, ya, tentunya ya memberikan persembahan atau korban bakaran di perjanjian lama dengan mempersembahkan lembu atau kambing jantan. Tetapi ya di dalam perjanjian baru ini ya apa yang dipersembahkan oleh Tuhan ya. Ya kita tahu ya dan bahkan apa yang Tuhan persembahkan juga telah dituliskan juga dengan jelas di ayat Alkitab. Ya, kita juga bisa melihat sejenak ya di pasal 7 ya, masih di Ibrani ya. Di pasal 7 di ayat 27 di sini sudah jelas ya mengatakan apa yang Tuhan Yesus persembahkan sebagai korban bakaran ya. Di sini akan saya bacakan. Ibrani pasal 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, di sini ya kita diingatkan ya bahwa kita memiliki imam besar yang begitu luar biasa, di mana ya tidak lagi menggunakan suatu persembahan seperti korban lembu atau kambing, tetapi di sini ya Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri ya dengan mati di atas kayu salib. Semuanya ini dia lakukan karena sungguh ia mengasihi kita manusia dengan penuh dengan dosa dan pelanggaran ini ya. Dan juga kita lanjut di ayat 4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ya, di sini dikatakan ya, jika Tuhan Yesus masih di bumi, ia tidak menjadi imam karena sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ya, kita tahu di sini seperti persembahan atau ritual yang dilakukan di perjanjian lama, mungkin di zamannya Musa, ya mempersembahkan korban seperti yang tadi sudah sempat disinggung, memberikan persembahan seperti kambing ya ketika ingin mengakui kesalahan. Namun kita tahu bahwa apa yang dilakukan di perjanjian lama ini bukan untuk menghapus dosa, tetapi apa yang dilakukan di zaman Musa itu hanya untuk menutupi dosa-dosa mereka ya. Dan tentunya juga di sini disinggung tentang pekerjaan di Bait Allah ya. Tentu pekerjaan di Bait Allah atau Bait Suci pada masa itu kita tahu dilakukan oleh para imam Lewi ya, sebagaimana ini juga dituntut di dalam
hukum Taurat. Tetapi ya di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu tidak bekerja di bait Allah yang duniawi, tetapi ya Tuhan Yesus itu bekerja di tempat kudus ya, di surgawi, tetapi tempat kudus yang di bait suci yang bersifat duniawi ini ingin mengajarkan kepada kita tentang pekerjaan keimanan Yesus ya. Dan juga kita lanjut di ayat 5 di sini dikatakan, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa kemah suci dalam perjanjian lama yang dibangun oleh Musa dan bait suci ini adalah gambaran atau bayangan ya dari apa yang ada di surga. Dan kita tahu ya ketika Tuhan ya menyuruh Musa untuk membangun suatu bait suci di dalam perjanjian lama, ya Tuhan pun ingin Musa itu memperhatikan atau juga diperingatkan tentang kemah suci ya. Ini pun juga kita bisa melihat sebentar ya di kitab Keluaran, di pasal 25. Keluaran di pasal 25 di ayat 40. Di sini dikatakan, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, di sini sehingga sudah jelas bahwa bait suci yang waktu itu dibangun pada masa Musa ini merupakan sebuah gambaran ya. Gambaran yang akan terjadi dan akan ada di surga. Ya, kita lanjut kembali ke Ibrani di pasal 6 di ayat 6 ya. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ya, kita tahu ya tugas dari seorang pengantara itu atau perantara itu mempertemukan dua orang ya untuk menyempurnakan suatu perjanjian. Dan ya di dalam perjanjian lama kita tahu ya imam besar seperti Musa ini memiliki peran juga sebagai perantara dari perjanjian yang diberikan ketika di Gunung Sinai. Ya, tetapi di sini ya di dalam perjanjian baru ya Tuhan Yesus sendiri adalah perantara dari perjanjian baru ya. Ya, ini pun juga sudah dijelaskan dengan sangat detail ya di Ibrani di pasal 9 ya di ayat 15 ya di sini dikatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya, di sini sudah jelas ya bagaimana ya perjanjian baru yang kita memiliki imam besar di dalam perjanjian baru. Ya, di sini Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi perantara bagi kita ya. Dan juga ia tentunya mengorbankan dirinya sendiri ya di dalam perjanjian ini supaya perjanjian baru ini bisa terlaksana, yaitu dengan kematiannya dan darah Kristus yang telah membayar dosa dan pelanggaran kita ya. Ya. Kemudian lanjut ya di ayat ke-7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ya, di sini di ayat 7 di sini berbicara tentang perjanjian pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus dan dengan bangsa Israel. Kita tahu ya, perjanjian pertama itu dibuat dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Namun kita tahu bagaimana ya bangsa Israel telah gagal ya dalam melakukan perjanjian yang telah dibuat. Tentunya ini semua juga didasari dari sifat manusia ya, sifat manusia yang pemberontak. Kita tahu bagaimana kerasnya hati bangsa Israel, walaupun bangsa Israel telah dibawa keluar ya dari Mesir, dan juga bangsa Israel itu selalu dituntun oleh Tuhan menggunakan tiang awan dan tiang api ketika mereka jalan di padang gurun. Namun ya hal yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka mengatakan mereka lebih baik kembali lagi ke Mesir ya, walaupun Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari Mesir. Ini menunjukkan bahwa sungguh hati manusia itu keras ya, walaupun Tuhan sudah membimbing mereka, tetapi karena sifat asli manusia ya,
yang penuh dengan kejahatan, ya mereka pun malah memberontak dari perjanjian yang telah Tuhan berikan. Ya, kemudian dari ayat 8 sampai 12 ya, di sini akan saya bacakan di Ibrani. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah bagi mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, dari ayat 8 sampai 12 ya kita bisa melihat tentang janji Tuhan ya yang akan dinyatakan kembali, yaitu perjanjian yang kedua, perjanjian baru. Ya, di mana di sini kita bisa melihat sungguh ya Tuhan Yesus itu mengasihi kita manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Dan bahkan ya kalau bisa kita katakan manusia adalah tempatnya dalam membuat kesalahan ya. Sampai hari ini pun ya kita sebagai orang percaya karena masih dikatakan manusia, kita masih banyak kekurangan ya. Dan bahkan bisa membuat kesalahan. Tapi tentunya ayat 12 di sini menghiburkan kita semua ya bahwa aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, ini sungguh penghiburan bagi kita dan juga mengingatkan tentang firman Tuhan ya, sejauh timur dan barat ya, tidak akan diingat lagi pelanggaran kita. Ya, kalau kita melihat di peta kan timur, barat ya. Timur, barat, ya ini misalkan kita, ini dosa kita. Kalau kita tarik garisnya, ya timur dan barat itu tidak pernah akan ketemu. Ya, seperti itulah kasih Tuhan ya bagi kita yang sudah percaya dalam namanya, di mana ya dia tidak mengingat lagi segala dosa dan pelanggaran kita bagi kita yang sudah percaya. Dan di ayat 13 di sini katakan, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ya, di sini berbicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru ya, di mana tentunya di dalam perjanjian lama kita tahu dan juga sudah sedikit menyinggung di dalam perjanjian lama itu ya tugas sebagai imam besar itu untuk memberikan persembahan ya sebagai penutup dosa, dan kita tahu sifat tersebut tidak menghilangkan dosa tetapi hanya menutupinya saja ya, sehingga ya perjanjian lama itu bisa dikatakan kurang sempurna ya. Ya sehingga ya Tuhan datang ke dalam dunia ini dengan perjanjian barunya, ya tentunya perjanjian baru yang lebih sempurna ya, sempurna untuk dosa kita, karena kita tahu Tuhan Yesus ya mengorbankan dirinya di atas kayu salib itu tidak menutupi dosa kita tetapi menghapusnya secara menyeluruh ya, sehingga perjanjian baru ini menjadi perjanjian yang sempurna dan juga dapat membawa setiap orang yang percaya dalam namanya kepada kesempurnaan dan kekekalan hidup ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya bagikan hari ini ya. Amin untuk firman Tuhan. Ya. Shalom saudari. Puji nama Tuhan yang masih memberi kita kesempatan untuk kumpul di pagi hari ini. Ya. Mari kita melanjutkan pokok bahasan kita di dalam kitab Ibrani di pasal 6 ayat 1 sampai 10. Di dalam kitab Ibrani di pasal 6 ayat 1 sampai 10. Ya. Di dalam kitab Ibrani pasal sorry, bukan Ibrani, sorry. Timotius.
Sorry. Tadi saya lanjut. Timotius pasal 6, sorry ya. Timotius pasal 6 ayat 1 sampai 10. Ya. Ya, di sini di penghujung dari surat Timotius, Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat ya dan peringatan. Kita bisa melihat di ayat 1 dan 2, di sini Rasul Paulus berbicara tentang hubungan ya. Bagaimana orang kalau zaman dulu itu memang ada istilah hamba, tapi hari ini mungkin lebih tepatnya antara yang bekerja dengan bosnya ya. Jadi tidak ada lagi perhambaan. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, karena selalu ada masalah akan timbul ya di dalam memelihara sebuah hubungan. Itu pasti. Untuk memberi hikmat kepada kita, bagaimana kamu kalau misalnya di dalam posisi yang sebagai bos, lalu yang posisinya sebagai yang bekerja, ya. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan hikmat. Dia mengatakan, karena ini untuk menjaga hubungan ya, supaya tidak melewati batas, ada yang namanya kewajiban dan hak. Nah, di sini dikatakan, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Ini tidak bicara dia orang Kristen atau bukan. Ini sudah menjadi kewajiban orang yang bekerja. Ya, mereka harus menganggap ya Tuhan mereka itu layak mendapat segala penghormatan. Kenapa di sini tidak hanya untuk orang percaya saja? Orang tidak percaya pun harus mereka hormati demikian. Alasannya apa? Ya, terima kasih anak papi sayang. Ya, oke. Oke, ya. Kenapa ini perlu? Ya, karena tujuannya tidak lain supaya Tuhan yang kita sembah, ya, itu mendapat kemuliaan. Dan dikatakan hendaknya segala layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Seperti saya sering katakan, saya juga pernah bekerja, saudari. Saya bekerja itu sejak SD ya, saya sudah bekerja sebenarnya dari SD. Dari SD pertama saya melayani keluarga saya jualan kue. Ya, jualan kue dari kelas 3 saya SD udah jualan. Lalu kelas 5 ke kelas 6 saya jualan baju, saya bantu orang Padang. Pulang dari sekolah saya harus bekerja di sana. Hari itu satu hari 500 perak, 500. Waktu saya SD. Habis itu saya bekerja dengan keluarga saya sambil sekolah. Dan terakhir saya bekerja terus pokoknya. Selalu ada bos saya. Hari itu memang saya belum tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi saya sudah sempat menanamkan dalam hati saya. Kalau saya bekerja dengan mereka, sama seperti yang saya harapkan suatu hari. Kalau saya dikasih kesempatan untuk menjadi bos, seperti itu juga saya harapkan dari karyawan saya. Saya pegang prinsip itu. Saya memang belum mengenal Tuhan. Karena saya pikir kalau saya bekerja seperti itu, demikian juga saya harap orang kerja sama saya. Sehingga ya saya bekerja dan bekerja dan bekerja ya sama orang. Sampai Tuhan izinkan saya punya usaha sendiri. Dan yang terakhir saya bekerja di Korea, sebagaimana saudara-saudari tahu, di dalam bekerja itu memang kadang hari Minggu kita itu disuruh kerja. Khususnya di tempat saya kerja ya. Tapi setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya selalu memastikan tidak mau absen di dalam pertemuan hanya karena pekerjaan. Tidak.
Akhirnya, ya singkat cerita, kenapa saya katakan itu penting? Di dalam saya bekerja di situ, saudari. Di situ, kalau seingat saya, pernah satu kerjaan dengan saudara Abun, saudara Ahin, dan saudara Bujang yang di Kalimantan, ya, saudara Budi pastinya. Jadi saya tahu yang mereka bukan orang percaya punya pandangan. Ada bos, kita harus kerja yang rajin. Tidak ada bos, santai aja. Kita sering dibilang bodoh. Kita sering dikatakan, kenapa kita bodoh? Kalau kamu di dalam Tuhan, bekerja itu bukan karena masalah bayaran. Bekerja itu karena firman Tuhan katakan, saya harus ya memberi penghormatan kepada Tuhan saya, supaya nama Tuhan saya dimuliakan. Sehingga pada waktu saya minta izin, ada acara gereja, mereka sulit menolak saya. Kenapa sulit? Karena mereka memang melihat orang ini dikasih pekerjaan, disuruh kerjakan. Ada saya, nggak ada saya, dia kerjakan. Nah pas dia bilang hari Minggu tidak bisa bekerja karena dia harus menyembah Tuhannya, silakan pergi. Tapi celakanya ada orang Kristen kerja malas-malasan, tiap minggu minta izin mau ke gereja. Lah bosnya kan kurang senang juga. Kau ini ya ngomong aja mau ke gereja tapi seperti itu cara kerjamu. Siapa Tuhanmu? Dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia tahu kamu yang bekerja. Dari cara kamu bekerja, kamu perlihatkan siapa Tuhanmu. Inilah maksud ayat di sini. Perlihatkan pada mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Kamu memang Tuhan saya di dalam bekerja, tapi di atas kamu ada Tuhan saya. Karena Tuhan saya menyuruh saya bekerja dengan cara pandang seperti ini, seperti itulah saya. Dalam Alkitab mungkin ada yang berpikir, kalau dia baik sama saya, bos saya akan baik sama dia. Tapi kalau dia nggak baik sama saya pun tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh terhadap dia. Salah. Mau lihat buktinya? Alkitab tidak mengajar seperti itu. Alkitab mengajarkan, kita lihat di dalam surat Petrus. Ini kata di dalam surat Petrus. Pasal 2 ayat 18. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan ini. Tapi saudara-saudari, Tuhan tidak pernah salah mengajar kita. Jangan bersandar pada pengertianmu, kata kita, bersandarlah kepada pengertian Tuhan. Percayalah dengan yang dia katakan. Alkitab katakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada mereka yang baik dan peramah. Dia katakan di sini, tetapi juga kepada mereka yang bengis. Mungkin yang nggak ada belas kasihan bahasa lainnya. Nggak ada belas kasihan itu begitu. Maksudnya begini. Dia tidak mau pernah tahu keadaanmu. Dia akan tuntut kamu terus. Tidak ada belas kasihan. Bengis artinya di sini. Tidak ada istilah toleransi. Alkitab katakan kamu harus tunduk taat pada mereka. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah bilang, tapi minta maaf karena hari itu saya belum tahu tentang ini. Saya disuruh kerja 24 jam. Serius. Setelah 24 jam putar, saya pikir mau tidur sebentar kan. Baru saya mau baring dipanggil lagi. Suruh kerja lagi 8 jam. Disitulah mulai saya hilang sabar. Sabar saya hilang. Saya memang belum pernah baca ayat ini. Ya sampai akhirnya saya harus sedikit keras dengan mandor saya. Saya bilang saya manusia. Ini sudah 24 jam. Kalau kamu paksa saya kerja lagi, artinya kamu sama saja mau bunuh saya. Nah karena saya punya pandangan seperti itu, saya bertindak sedikit keras. Saya bilang tidak bisa. Tapi di sini saudari, kenapa Tuhan suruh seperti ini? Kenapa?
Karena Tuhan ingin kita memperkenalkan dirinya. Karena Tuhan mengasihi semua manusia. Harusnya yang timbul dalam hati kita, saya kasih tahu. Kalau ada orang yang kamu lihat berbuat seperti itu, tidak punya belas kasihan, punya mulut yang tajam, kasar, tidak menyayangi, kamu harus berpikir apa? Jangan marah sama mereka, jangan. Kamu harusnya berpikir, aku bersyukur aku tidak lahir seperti dia. Aku bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Saya tahu itu salah. Jangan marah. Ubah cara kamu memandangnya. Ya, aku bersyukur loh sama Tuhan. Coba kalau aku seperti itu. Celakanya aku. Hanya oleh kasih karunia Tuhan aku tidak seperti itu. Harusnya berpikir seperti itu. Akhirnya kamu dapat menenangkan hatimu. Artinya kamu mulai mencapai maksud dari panggilan Tuhan. Bersyukur di dalam segala hal. Aku bersyukur loh. Tidak seperti itu. Seandainya bukan karena Tuhan Yesus, bisa saja saya mungkin lebih parah dari dia. Lalu kamu timbul pengertian apa? Bersyukur di dalam segala hal. Bersyukur. Ini tinggal merubah cara pandangmu. Jangan marah. Seketika mungkin kamu marah. Namanya manusia kan. Tapi setelah itu, kamu cepat-cepat rubah cara pikirmu. Aku bersyukur tidak seperti itu. Aku bersyukur ketemu Tuhan Yesus. Kalau tidak karena Tuhan Yesus, aku bisa lebih parah dari orang itu. Amin, saudari. Hatimu jadi tenang. Kamu nggak perlu marah. Kemudian di sini kita lihat ini tidak hanya bicara untuk orang yang menjadi pekerja. Ini juga ada peringatan buat bos. Alkitab itu adalah kitab kebenaran yang memberitahu kita segala hikmat, mana benar, mana salah. Kamu tidak perlu tanya orang di luar sana. Kamu baca di Alkitab ini, kamu temukan. Yang salah itu saya atau orang lain. Kalau kamu mau merendahkan dirimu, kamu selalu temukan. Salah pun mereka, saya tidak ada alasan untuk marah. Saya harus bersyukur. Saya tidak seperti itu. Saya bersyukur pada Tuhan yang sudah merubah cara pandang saya. Di sini di dalam Efesus dia katakan ini di pasal 6 ini hampir mirip tentang hubungan. Ya, kita lihat ini sangat penting karena di sini juga kita tahu kan ada yang bekerja, ada yang punya usaha itu gitu kan. Kita menjaganya. Ya. Jadi harus balance. Oke? Kamu lihat di sini di ayat 5 khususnya di dalam pasal 6 ayat 5, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar. Kenapa selalu begitu? Tuhan tuh tidak pernah salah loh. Ini konteksnya bukan hanya untuk maksudnya Tuhanmu itu orang percaya baru saya seperti itu. Kalau dia bukan orang percaya biarin. Jangan begitu. Itu bukan maunya Tuhan. Konteks di sini, perkenalkan Tuhanmu pada mereka. Dan dia katakan di sini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati, enggak setengah hati, melakukan kehendak Allah. Itu kehendak Tuhan buat kita. Kehendak Tuhan untuk kita. Kenapa? Walaupun bos kamu tidak membayar kamu sesuai dengan pekerjaanmu, mungkin harusnya bayarnya lebih. Tapi bayarnya cuma sedikit. Tidak apa. Kamu lakukan yang Tuhan katakan ini. Upahmu sudah besar di surga. Karena kalau bicara melakukan yang Tuhan mau itu tidak selalu berupa yang kelihatan. Besar pun upahmu. Tapi nyilang sana nyilang sini kerjaannya. Banyak pun kelihatan hasilnya, kosong. Tidak banyak hasilnya. Tapi saya mentaati Tuhan. Jauh lebih besar hasilmu. Dibanding yang kelihatan itu. Amin, saudari? Amin gak sih? Andreas? Amin? Amin lah.
Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan salah. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya. Kamu lakukan seperti yang Tuhan ajarkan, kamu nggak pernah menyesal. Karena pada saat kamu taat kepadanya, melakukan kehendaknya, kamu sudah diupahi di surga sebelum bosmu mengupahi kamu. Kamu sudah dapat di surga itu. Dan semua temanmu tidak mungkin membencimu. Kecuali mereka itu tersesat. Mereka akan menghormatimu. Dia menginspirasi saya. Kalau bekerja itu harus seperti itu. Jangan cuma depan bos, belagu rajin, pas bos nggak ada, malah saya minta ampun. Orang lain pun terinspirasi. Ketika kamu berbicara dengan mereka, mereka penuh hikmat dan penghormatan. Dia pasti bukan orang sembarangan. Karena saya sudah melihat cara dia bekerja. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Nama Tuhan dimuliakan. Kemudian dia katakan di sini, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Bukan dengan terpaksa. Kenapa? Kalau orang Kristen pegang prinsip ini, dia tidak pernah kekurangan. Tidak pernah. Segala kekurangannya Tuhan jamin akan penuhi. Siapapun yang mengikuti firman Tuhan, Tuhan berjanji, tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan. Segala kekurangannya akan Tuhan penuhi. Kenapa? Tuannya yang sebenarnya itu yang di atas, bukan yang dia lihat hari ini. Tuan yang dia punya, yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Jangankan hanya untuk mencukupkan yang dia perlu. Tapi masalahnya, tidak semua orang Kristen mencapai pemahaman itu. Tidak semua. Ayolah kita semua. Tuhan pasti punya alasan di dalam mengatakan semua ini. Yang pastinya, dia ingin memberkati kita. Bukan dengan cara pandang kita, tapi dengan cara pandang dia. Saya katakan lagi, walaupun bosmu yang di dunia ini tidak membayar kamu dengan cukup atas pengabdianmu, pertama-tama Tuhan di surga itu sudah memberkatimu. Itu yang kamu harus perhatikan. Bukan yang kelihatan. Dan pada waktunya, ketika ada kesusahan, kamu akan mengalami bagaimana Tuhan meninggikan dan menolongmu. Kenapa? Kamu mentaati bosmu yang di atas. Percaya nggak sih saudari? Amin nggak sih? Percaya nggak sih? Hah? Ya, kurang yakin ya. Saudari, masalah kita itu selalu meragukan firman Tuhan. Itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kamu percaya dengan yang Tuhan katakan, kamu nggak akan pernah kekurangan. Percaya itu. Kamu percaya dengan dirimu sendiri, kamu gagal. Hasil di sini tidak berbicara yang kelihatan. Di surga sana, kamu sudah menimbun hartamu yang tidak kelihatan itu karena mentaati Tuhanmu. Dan di sini dia katakan, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi kan jelas, seperti saya jelaskan tadi. Langsung dari Tuhan. Dia akan terima balasan dari Tuhan. Namanya hidup, siapa yang tahu sih tentang besok? Tapi saya sangat yakin, siapapun yang menaruh harapannya di dalam Tuhan, yang pegang firman Tuhan, dialah yang berhasil. Jangan lihat yang hari ini. Kamu tidak tahu besok dan lusa. Hari ini untuk seketika mungkin kamu ya bukan siapa-siapa dan biasa aja. Tapi karena kamu telah membangun dirimu dalam percaya pada Tuhan, kamu lihat kemudian Tuhan angkat kamu. Pada hari itu kamu baru terkagum-kagum olehnya. Saya hanya melakukan sedikit untuk Tuhan saya. Tapi Tuhan saya memberikan saya melebihi apa yang saya pernah buat untuknya. Percaya saudari?
Percaya nggak? Do you believe? Oh, saudara-saudari, di dalam hidup kita, ya, namanya ini naik turun ya. Tetapi siapa yang mendengarkan firman Tuhan, ada jaminannya, ya. Kemudian di sini dikatakan, dan kamu tuan-tuan, Tuhan itu adil. Tidak hanya satu sisi. Kalau tuan-tuan di sini berbicara khususnya pasti orang percaya karena surat dituliskan pada orang percaya. Tapi kalau yang bekerjakan mungkin sama orang percaya atau bukan. Nah, kalau tuan-tuan sini, kita yang di dalam Tuhan, dengarkan baik-baik. Berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Jangan mengancam. Biasanya orang di posisi atas itu paling gampang mengancam. Jangan. Kita semua tidak lepas dari kesalahan. Tapi ingat baik-baik pesan Tuhan. Jangan mengancam. Kesal pun kamu, marah pun kamu. Marah biasa. Mengancam itu lain. Tuhan tidak pernah pandang bulu di dalam hal menghakimi. Kenapa dia bilang jangan mengancam? Ketika kamu mulai mengancam, kamu seperti menodongkan senjata terhadap dirimu. Kamu harus tahu itu. Tuhan katakan jangan mengancam. Ancaman itu seperti apa? Kamu sedang menodongkan senjata terhadap dirimu. Kalau kamu dengarkan baik-baik firman Tuhan, sejahteralah kamu. Tidak perlu takut. Tapi kalau kamu mulai dengan mengancam, kamu tidak pernah tenang. Itu hikmat dari Tuhan. Siapapun yang jadi bos, yang memulai dengan ancaman tidak pernah tenang. Karena dia sedang meletakkan senjata menghadap dirinya. Tinggal tunggu main tanggal mainnya. Tidak baik. Jauhkan itu. Ingatlah bahwa Tuhan mereka, Tuhan kamu dan Tuhan kamu ada di surga. Dan ia tidak memandang muka. Jangan pikir, saya memberi persembahan banyak. Yang paling celaka itu begitu. Lebih banyak dari mereka karena saya bos. Seenaknya berbuat, tidak boleh. Di sini, saudara-saudari, di hadapan Tuhan. Kamu tahu kenapa kita ambil cawan yang sama dan roti yang sama? Cawan emas untuk yang kelas bos. Plastik untuk yang karyawan. Tidak ada seperti itu. All in one, kita sama. Itu tujuannya. Kamu tidak ada beda. Duduk sama aja. Di sini boleh bos, boleh karyawan. Nggak ada bedanya. Kelas depan khusus yang punya usaha. Belakang yang kerja semua. Celaka. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Itu yang Tuhan ajarkan. Di mata dia kita sama. Tapi dia memang harus memberitahu kita mana benar, mana salah. Untuk dilakukan. Amin, saudari. Saya katakan lagi. Siapapun yang pegang prinsip ini. Dia akan hidup dalam damai sejahtera. Percaya dengan yang Tuhan katakan itu adalah berkat bagi kita, saudari. Sebelum kamu melihat berkat yang kelihatan itu, ingat, saya pesankan, kamu sudah mendapatkan berkat yang tersedia di surga karena mentaati yang Tuhan katakan. Kemudian kita lihat berikutnya, ya, yang bagian berikutnya kita bisa lihat di sini, dia berbicara tentang ajaran yang nggak sehat. Ya, dari ayat 3 sampai ayat 5. Orang yang mengajarkan ajaran lain atau ajaran asing. Ada beberapa clue yang dia beritahukan. Kamu lihat tujuan-tujuan mereka punya modelnya. Pertama dia katakan, tidak menurut perkataan sehat atau perkataan Tuhan Yesus. Artinya, ujilah itu. Kalau tidak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan atau katakan, jangan kamu langsung percaya. Kamu harus mengujinya. Kedua, tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Kamu ingat di pasal sebelumnya, kita itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nampak di dalam ibadah kita. Artinya apa? Di tengah-tengah kita itu tidak ada praktek yang ketidakadilan.
Tidak ada praktek yang milah-milih. Memandang orang yang punya uang dan tidak itu dengan cara berbeda itu tidak ada. Kaya pun kamu, kalau salah, tegur dia. Miskin pun dia, salah dia kasih tahu. Tidak ada beda. Ngomong dengan orang yang berduit sama yang itu lain. Tidak, jangan. Dari ibadah kita. Ngambil dari cawan dan roti yang sama, tidak ada perbedaan. Kenapa seperti itu? Mengingatkan setiap kita kalau datang hadapan Tuhan kita sama. Itu arti ibadah kita, saudari. Tidak ada perbedaan. Yang bicara di sini sama duduk di sana. Sama pentingnya. Sama pentingnya. Tidak, yang bicara situ lebih penting. Tidak. Yang duduk di sana juga penting. Yang di belakang itu bantu siapkan itu ini, yang tidak kelihatan orang, yang bersih toilet, yang bantu cuci piring, bersihkan lantai. Nampak di dalam ibadah kita sama pentingnya. Ngomong-ngomong doang makanan tidak keluar, saudari. Harus ada yang di belakang itu menyiapkannya. Makanya sama penting. Nampak di dalam ibadah kita. Kemudian di sini dikatakan tidak berpikiran sehat. Ajaran asing itu yang tidak berpikiran sehat. Kamu tahu kenapa dibilang tidak berpikiran sehat? Selalu negatif thinking. Hati-hati. Jadi kalau Tuhannya maunya begini, karena pikiran sudah tidak sehat. Dia tidak melihat Tuhan punya begini itu yang benar. Karena dia udah nggak sehat pikirannya. Dia melihat yang begini yang benar. Kayaknya timbul pikiran yang lain dari yang Tuhan maksudkan. Tidak sehat. Di sini kita harus tahu. Kemudian dia katakan kehilangan kebenaran. Kehilangan kebenaran itu seperti apa? Berubah-berubah. Kita kan begini. Tapi karena ada kepentingan saya, belokin dikit. Nggak apa. Karena ada kepentingan tuh saya. Karena ada kepentingan tuh saya lagi belokkan lagi sedikit. Nggak apa. Ini bahaya. Kehilangan. Nggak ada kebenaran. Oh, karena ini berhubungan dengan mungkin anak saya, ponakan saya, adik saya. Belokkan sedikit nggak apa. Tidak sehat. Kita harus melihatnya dengan konsisten. Uji itu. Ini apa karena ada saya punya kepentingan atau tidak? Perlihatkan itu. Kadang-kadang kan celakanya kita tidak melihat dengan benar. Main klaim aja. Jangan. Ujilah. Tanya. Dan di sini dikatakan, mengira ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Kamu lihat? Apa-apa tentang uang? Nah, ini kata Alkitab. Kamu lihatlah, dikit-dikit cerita tentang uang. Bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang kaya. Itu sudah tidak baik. Coba kalau di sini selalu bicara, gimana cari uang yang banyak. Mungkin akan lebih tempat duduknya nggak muat nanti. Kenapa? Banyak orang ingin jadi kaya. Dan untuk itulah mereka datang ke gereja. Tapi Alkitab bilang kamu hati-hati loh. Ajaran asing itu kalau yang dikit-dikit mengejar keuntungan itu. Seingat saya belum pernah nawarin, walaupun saya pernah dagang handphone. Tidak pernah saya diri sini siapa yang mau beli handphone sama saya. Saya belum pernah loh. Coba kamu ingat-ingat. Walau saya dagang apa itu nih, kamu yang mau beli itu beli sama saya. Saya belum pernah mengatakan itu. Bagi saya itu tidak penting. Saudara-saudari saya perlu mendengar yang benar. Kenapa? Kita bukan berbicara di sini tentang bisnis untuk keuntungan. Kita bicara bisnisnya Tuhan. Bagaimana kamu bantu orang mengenal Tuhan. Bagaimana orang kalau melihat kamu, dia melihat Tuhan. Itulah tujuan ibadah kita. Bagaimana kalau ada orang di luar sana datang duduk di sini, dia tahu ada Tuhan di tengah kita. Itu yang harus kita capai.
Hari ini bahaya loh. Demi yang ini, keuntungan ini, apapun orang akan buat. Pakai nama Tuhan lagi. Ada kelompok yang baru, khusus untuk pebisnis Kristen katanya. Saya pernah diajak. Pebisnis Kristen, saling menguntungkan. Ini perkumpulan yang mewah. Makan pun tempat mewah. Kenapa? Judulnya keuntungan. Apa enggak mewah? Siapa yang mau datang? Selalu di hotel kalau pertemuan. Tapi yang datang itu yang punya usaha. Bukan bicara tentang Tuhan Yesus, bukan. Bisnis, tapi pakai nama Tuhan Yesus. Ini banyak orang suka, apalagi dikasih piagam. Bangga sekali saya anggota ini. Ya, dalam hati saya. Anggota yang tertulis seperti itu tidak terlalu penting. Kita milihlah anggota yang tidak tertulis. Anggota Tuhan Yesus. Prajuritnya Tuhan Yesus. Jauh lebih penting. Amin, saudari. Kemudian di sini dia katakan, ya, jauhilah mereka yang seperti itu, jauhi. Jangan kamu tercemar di dalamnya. Ya, Tuhan mengajarkan kita mengasihi. Tetapi kalau ada sesuatu yang bisa membahayakanmu, jauhi itu. Kalau kamu ingat saja di dalam surat Yohanes, orang yang bawa ajaran asing, terima di rumah pun jangan, salam pun jangan. Kenapa? Katanya kasih. Masa kita harus usir mereka kalau mereka datang? Bukan ngusir, jangan terima. Ngusir dengan jangan terima itu beda loh. Ngusir itu kan, kamu pergi-pergi kan begitu. Kalau jangan terima, maaf saya sedang sibuk. Selesai. Ada orang misalnya berdua, biasanya kan yang suka ngajar seperti itu bawa berdua orang, itu kan datang bawa buku itu ini yang kamu nggak pernah baca. Oh iya, saya juga percaya Tuhan Yesus ini. Dia sodorkan buku, kamu buka pintu. Ngapain gitu loh. Kamu tahu mereka nggak bawa yang benar. Bilang aja saya nggak sempat. Saya belum sempat. Saya sibuk. Bukan pergi kau, pergi bukan begitu. Saya sibuk. Ya. Saudara-saudari, di sini beberapa yang dikatakan. Lalu kita akan melihat yang berikutnya. Yang kita harus waspada. Waspada terhadap apa? Mencintai uang. Di dalam ayat 6 sampai 10. Di sini berbicara, ya dikatakan, memang ibadah itu disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa arti ini? Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Artinya apa? Dia selalu puas dengan keadaannya. Maksudnya keadaannya dalam konteks di dalam Tuhannya. Dia tidak merasa kekurangan. Mungkin dia sederhana aja. Ya, dia tidak pernah komplain, kok aku nggak punya mobil, kok aku nggak punya rumah mewah. Dia nggak komplain yang seperti itu. Dia selalu bersyukur di dalam hidupnya. Selama Tuhan kasih saya kesempatan melayani dia di sini, saya pun puji Tuhan mau melakukan itu. Dia selalu merasa cukup. Itu disertai dengan keuntungan besar kalau rasa cukup. Artinya, kalau banyak mengingini itu yang bahaya, jatuh di dalam pencobaan. Seperti yang Alkitab katakan. Sudah awalnya tinggal di kontrakan, lalu tiba-tiba Tuhan kasih rumah. Puji Tuhan dong. Sudah dapat rumah, komplain lagi dia. Apa kita ini? Lihat sebelah bintang 3 itu mobilnya. Kita ini apa nih? Bahaya. Tidak pernah cukup. Makanya dia katakan di sini, ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kamu selalu puas. Dengan ada Tuhan Yesus dalam hidup saya sudah puas. Kalau dia kasih saya banyak, banyak juga saya akan pakai untuk melayani Tuhan. Saya selalu merasa cukup. Memberi keuntungan besar. Kemudian dia katakan lagi, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan tidak membawa apa keluar. Artinya apa? Kenapa kamu bisa merasa cukup? Kamu harus ingat waktu kamu lahir.
Kenapa kamu merasa kurang? Kamu banding dengan yang lain. Yang nggak ada perbandingannya kan lahir. Kalau yang sudah di dunia ini, banding-bandingnya banyak. Yang lahir, ada nggak sih yang lahir langsung bawa emas? Hah? Di lengannya emas, kalungnya emas lahir. Nggak bisa lahir. Berat ibunya juga bawa dia. Artinya apa? Sama semua. Pikir ke situ lagi. Ngapain kamu bandingin orang? Kita masing-masing punya perbedaan. Tidak semua sama. Dan kalau orang Kristen betul-betul hidup seperti yang Tuhan mau, mereka bahagia. Kenapa? Tidak merasa kekurangan. Sampai-sampai Alkitab katakan, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Makanya saya sering bilang, ada nggak sih kita di sini yang berasnya sudah habis dan tidak mampu beli? Kasih tahu. Kita bantu beli. Tidak masalah. Tapi jangan kasih tahu, kita tidak makan daging tiap hari. Kalau itu lain cerita. Kalau hanya urusan beras, jangan kasih tahu. Kita ini cuma makan kangkung Pak setiap hari. Jangan cerita yang seperti itulah. Kalau nggak ada beras, kasih tahu. Beli. Soal menunya apa? Sesuai dengan karunia Tuhan. Ya, oke? Kok bosen? Ketawa kan lihat saya. Kenapa sih? Tidak hanya kaki 4 yang menjadi sayur. Apapun itu sayur, kalau Tuhan sudah sediakan, ucapkan syukur itu saja. Ya, kadang-kadang bahayanya kita udah tanam di mindset kita. Kalau kakinya belum 4, kayaknya belum sayur. Jangan begitu. Kenapa harus seperti itu? Selama nggak lapar, kenyang. Ya, pastinya dengan yang sehat dan yang baik. Kan begitu. Kadang-kadang hati saya, saudari, melihat saudara atau saudari tertentu kurus, kadang-kadang, aduh, gimana cara nolong mereka? Maksudnya, ingin mereka sehat gitu loh. Ingin mereka sehat. Kamu percaya nggak? Di tas saya itu ada obat-obatan loh. Kadang di hari tertentu, saya lihat saudara tertentu, pileknya berat, saya buka, saya kasih dia. Kadang ada saudara tertentu dia batuk, saya buka lagi, saya kasih dia. Bantu dia untuk meredakan. Kadang ada yang tenggorokannya ya kering ya, gatal katanya. Dia mungkin kurang pengalaman. Ya saya tahu, saya bagikan. Kenapa? Saya ingin mereka sehat semua. Kemudian saudari, di sini dikatakan, tetapi mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh dalam pencobaan. Karena timbul keinginan. Ya, kamu lihat, sebetulnya ketika mengingini itu sama saja kamu sudah melakukan, itu kata Tuhan. Hawa sebelum dia makan itu buah, dia mengingini dulu. Kelihatannya enak dimakan. Lalu dia tidak bisa bertangguh lagi, dimakan sama dia. Jatuhlah dalam dosa. Artinya, kamu jaga hatimu. Jangan mengingini melebihi yang kamu bisa. Kalau kamu mau beli sesuatu, kamu harus ingat, itu keinginan atau kebutuhan. Supaya kamu tidak salah. Keinginan itu tidak pernah cukup. Kalau kebutuhan, belilah itu. Kamu bisa bedakan keinginan sama kebutuhan? Memanglah, saya sudah punya baju satu. Tapi saya ingin lagi, ingin dan ingin. Akhirnya itu bukan lagi kebutuhan, keinginan. Tapi kalau memang baju saya sudah sobek, saya butuh yang lebih baik itu dipakai, itu dianggap kebutuhan. Ini ada beda. Handphone masih bagus. Tapi ingin yang lebih bagus. Keinginan. Dorong dia. Walaupun belum ada kemampuan, kredit dulu. Jatuhlah dia di dalam kesusahan. Mestinya kamu tahan dirimu. Ini keinginan atau kebutuhan, kan begitu. Jadi di sini Alkitab itu selalu mengajarkan kita hikmat ya. Tidak sembarangan.
Nah, karena terlalu banyak keinginan itulah kadang-kadang bikin kita susah. Kenapa? Mobil masih bagus, keinginannya besar, mau yang lebih bagus. Kredit dia, tambah susah. Tadinya bisa makan enak, tidur nyenyak. Gara-gara itu sedikit terganggu. Pangkas pengeluaran untuk mobil itu. Waduh, tidak bisa makan seperti biasanya lagi. Jangan. Kalau itu memang kebutuhan, lakukanlah. Tapi kalau sekedar keinginan, hindari. Hikmat dari Tuhan. Ya, kalau orang mau berobat sakit, itu keinginan apa kebutuhan? Itu kebutuhan mau sembuh. Ya, yang seperti itu jangan kamu tahan-tahan, cepat sembuhkan kan gitu. Yang untuk berobat ditahan-tahan. Tapi untuk yang dia ingin langsung jadi, ini yang bahaya. Jangan begitu. Jangan diputar balik gitu ya. Harusnya ini keinginan atau ini kebutuhan. Di situ dulu pertimbangannya. Oh, ini memang kebutuhan. Sepatu anak saya sudah sobek. Itu kebutuhan, belikanlah yang baru yang bagus. Tapi kalau masih bagus, ingin dan ingin, tidak selesai. Akhirnya kita jatuh dalam banyak hal. Ini tidak hanya bicara duit loh. Mungkin ada orang pikir, saya nggak pernah ingin jadi kaya loh. Hanya ingin berpenampilan lebih baik. Ya itu kamu lihat tadi. Kalau memang kantongmu tebal, oh, kamu mau beli yang 10 juta, tidak ada masalah. Tapi kalau kantongmu tidak sampai situ, kamu maksain supaya kejar sampai di situ. Itu yang jadi masalah bagimu. Hari ini banyak orang nggak bisa bedakan. Ini keinginan atau kebutuhan. Ketika dia campur baur itu, bikin dia pusing sendiri. Jatuhlah seperti ini. Karena keinginan. Kemudian di sini memberitahu kita, saudari, yang berikutnya. Karena keinginan tadi, ya, berbagai nafsu hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau saja kamu tadinya fokusmu untuk perkenalkan Tuhanmu, tapi timbul keinginanmu yang lain untuk menjadi kaya, untuk itu, untuk ini, kamu tidak bisa fokus lagi dengan tujuan yang utama. Bohong, hati-hati ya. Hari ini banyak yang bohong. Untuk perkenalkan Tuhan itu kita harus sukses dulu. Tidak benar. Sukses tidak sukses itu tidak ada urusan dengan perkenalkan Tuhan. Kamu lihat mereka Rasul Paulus. Di penjara terus banyak orang percaya Tuhan Yesus. Kalau di hotel mewah terus, di rumah mewah terus. Susah untuk kasih tahu orang tentang Tuhan Yesus. Lebih sulit sebenarnya. Kenapa? Orang gampang katakan apa? Kamu sih iya hidup nyaman, makan enak. Tuhan Yesus. Coba kalau kamu seperti saya, orang gampang seperti itu. Tapi sebenarnya kita harus fokus dengan tujuan Tuhan panggil kita. Jangan terdistrak oleh keinginan-keinginan seperti yang dikatakan tadi. Kemudian di sini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mencintai uang. Punya uang nggak salah. Cinta uang itu lain. Karena cinta uang. Coba kamu lihat. Ini kasih contoh ya. Orang yang berjudi misalnya. Dia disuruh beli baju bagus. No. Tapi kalau untuk buat judi, yes. Untuk makan enak, no. Untuk judi, yes. Artinya apa? Dia mencintai judi itu. Nah kalau mencintai uang itu udah lain. Punya uang nggak salah. Mencintai uang itu yang salah. Kamu ingat baik-baik. Punya uang itu nggak salah. Pakai untuk pelayanan bagi Tuhan. Pakai untuk apa? Berkati keluargamu. Mungkin ada yang susah. Pakai itu untuk mengunjungi orang. Bawa tamu, pelayanan. Nggak apa-apa, bagus. Jangan kalau untuk Tuhan begini. Kalau untuk yang kepentingan saya begini. Itu harus kamu salah seperti itu. Kenapa? Kalau kamu bisa ada seperti hari ini.
Kamu harus ingat, itu bukan karena saya lebih hebat, tapi memang Tuhanlah yang membuat menjadi seperti ini. Kalau Dia yang membuat saya menjadi seperti ini, tujuannya apa? Supaya saya pakai ini untuk Dia. Pertama, kalau untuk kepentingan saya agak begini. Tapi kalau untuk Tuhan saya akan begini. Itu baik. Kenapa? Kamu tahu asalnya bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhanlah yang hebat. Amin, saudari. Oke. Dan terakhir di sini, ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, saudara-saudari, sebetulnya orang akan pakai banyak alasan untuk berburu uang. Banyak alasan. Kamu hati-hati. Alasan itu banyak. Saya masih muda lah. Saya inilah, saya itulah. Dia ingin membenarkan dirinya dengan yang dia lakukan. Dia merubah waktu. Kalau kamu ingat, waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, waktu itu tidak pernah Tuhan perintahkan mereka untuk bekerja dengan keras itu ini, tidak. Karena semua tersedia di dalam Tuhan, semua tersedia. Ketika di luar Tuhan itulah baru harus kerja keras. Coba kamu baca baik-baik Alkitab punya konsep. Di dalam Tuhan dia tidak terlalu keras. Ketika diusir bekerja keras berkeringat itu inilah dia udah keluar dari Tuhan, baru di situ terjadi. Dan waktu Adam, Tuhan lebih tahu dia butuh apa? Pasangan. Dia tidak suruh Adam itu cari sendiri, tidak ketemu. Tapi Tuhan tahu. Pada waktu yang Tuhan tetapkan, Tuhan ambil tulang rusuk dari dia. Sediakan untuknya. Apapun yang kamu berusaha di luar Tuhan, kamu harus hati-hati. Jangan-jangan kamu sedang menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi apapun yang kamu usahakan dan kerjakan di dalam Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Karena kamu tidak akan pernah kehilangan upahmu. Mari kita mengucap syukur, saudari. Bapa kami di surga, terima kasih buat hari ini. Hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami semua. Kami bersyukur atas firman-Mu. Terima kasih untuk semua nasihat ya Bapa di surga. Tolong kami, beri kami hikmat supaya sewaktu menumpang di dunia ini, sisa-sisa waktu yang ada, kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Beri kami hikmat Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan kami, supaya kami mengingat akan firman-Mu. Apapun yang kami lakukan adalah untuk Tuhan. Dan juga berdoa buat saudara-saudari kami, mungkin ada yang sakit yang tidak sempat hadir. Tuhan berikan mereka kesembuhan. Dan juga mungkin sedang dalam perjalanan atau dalam suatu kegiatan, Tuhan lindungi mereka. Jauhkan mereka semua dari yang jahat. Kami serahkan acara kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Mengucap syukur dan berdoanya dalam nama Putra Bung Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.